Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Teh di sini saya mahasiswa Profesinus akan menjelaskan tentang bagaimana cara membalut bidai ya. Jadi di sini yang pertama ada definisinya, yaitu pembidaian merupakan suatu alat imobilisasi eksternal yang bersifat kaku dan bidai ini dipasang dengan menyesuaikan kontur tubuh namun tidak dianjurkan pada fraktur terbuka. Nah, di sini ada tujuan pemidaian, yaitu yang pertama untuk mencegah pergerakan atau pergeseran fragmen atau bagian tulang yang patah, menghindari trauma soft tissue, terutama syaraf dan pembuluh darah pada bagian distal yang cedera akibat pecahan ujung fragmen tulang yang tajam, mengurangi nyeri dan mengistirahatkan anggota badan yang patah. Di sini ada 3 indikasinya. Yang pertama, adanya fraktur, itu baik terbuka atau tertutup, adanya kecurigaan, adanya fraktur dan dislokasi persendian. Nah, di sini ada prinsip pembidaiannya. Yang pertama, bahan pada bidai merupakan bahan yang tidak mudah patah dan tidak lentur. Panjang bidai minimal melewati 2 sendi. Misalnya, kalau misalnya lukanya ada di sendi ya Teh, berarti itu harus melewati 2 tulang. Kalau misalnya lukanya di tulang, itu harus melewati 2 sendi. Nah, di sini pemasangan bidai tidak boleh dipasang di atas luka fraktur. Jadi pas mau pasang bidai teh, si alatnya teh harus dipasang di yang gak sakit dulu nih, di yang gak luka, diukur dulu baru dipasang di yang luka ya. Nah, di sini ada jenis pembidaian. Yang pertama ada tongkat, payung, kayu sama koran dipergunakan untuk dalam keadaan emergensi untuk memfiksasi ekstremitas bawah atau lengan. Nah, di sini ada alat-alat pokok yang dibutuhkan pemidaian. Yang pertama itu bidai, udah pasti ya, dari bahan kayu atau bahan lain yang kuat tetapi ringan. Terus pembalut segitiga, sama kasa ya kalau misalnya ada luka. Di sini syarat-syarat untuk pemasangan bidai yaitu harus melepas aksesoris yang ada pada korban, misalnya ada gelang kaki kalau misalnya perempuan ya, itu harus dilepas dulu. Terus ikatannya jangan terlalu keras sama jangan terlalu longgar ya, minimal buat kalau diangkat nggak copot ya Teh ya. Nah, di sini ada persiapan pembidaian. Yang pertama, periksa bagian tubuh yang akan dipasang bidai dengan teliti dan periksa status vaskuler dan neurologi serta jangkauan gerakan. Pilihlah bidai yang tepat. Udah, di sini ada contoh pembidaian pada patah tulang lengan atas. Yang pertama, letakkan lengan bawah di dada dengan telapak tangan menghadap ke dalam. Pasang bidai dari siku sampai ke atas bahu. Ikat pada daerah di atas dan di bawah tulang yang patah. Lengan bawah digendong. Jika siku yang patah dan tangan tak dapat dilipat, pasang spak ke lengan bawah dan biarkan tangan tergantung, tidak usah digendong. Dan langkah terakhir ya bawa korban ke rumah sakit. Di sini untuk patah tulang yang bawah ya Teh ya. Di sini letakkan tangan pada dada, pasang bidai dari siku sampai punggung tangan, ikat pada daerah di atas dan di bawah tulang yang patah, lengan digendong, selanjutnya bawa korban ke rumah sakit. Dan yang terakhir ini adalah fraktur yang patah tulang paha. Yang pertama, pasang bidai melewati 2 sendi kalau di tulang ya, dan proksimal sendi panggul hingga melalui lutut, beri bantalan kapas dan antara bidai dengan tungkai yang patah. Bila perlu, ikat kedua kaki di atas lutut dengan pembalut untuk mengurangi pergerakan. Dan langkah terakhir, bawa korban ke rumah sakit. Nah, mungkin segitu aja ya Teh ya yang bisa dijelasinnya. Teh ada yang gak dimengerti gak? Ada yang mau ditanyain gak? Mengerti Neng. Cukup ya Teh ya. Nah, ini terjadi kalau misalnya ada kecelakaan di jalan atau kayak ada kejadian gempa bumi, itu kan sering ya Teh ya, kayak ke apa, ke kena kayu-kayu gitu kan kalau rumah gitu ya. Oh, iya. Suka jatuh atau nanti kena. Nah, ini bisa digunain ya Teh ya, udah ngerti kan ya? Udah. Nah, kalau begitu saya cukupkan Teh ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.